negara sejahtera. Kenapa negara sejahtera? Karena satu negara semuanya taat. Satu negara laki-lakinya taat, satu negara perempuannya taat, satu negara anak-anaknya taat. Itu yang mendatangkan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk menyelam di dasar laut. Capek. Para sahabat paham barang itu ada di atas, maka mereka mempelajari kendaraan apa yang bisa dipakai naik ke langit, tangga apa yang bisa dipakai naik ke langit, eskalator apa yang bisa dipakai naik ke langit, pesawat apa yang bisa naik ke langit. Mereka paham kendaraan untuk naik ke langit itu namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hari ini kita tidak tahu, satu kampung tidak tahu bahwa kendaraan itu naik ke langit adalah sholat. Satu kecamatan tidak tahu bahwa kendaraan itu naik ke langit adalah sholat. Satu kabupaten tidak tahu kendaraan itu naik ke langit adalah sholat. Satu provinsi tidak tahu kendaraan naik ke langit itu adalah sholat. Satu negara tidak tahu kendaraan naik ke langit itu adalah sholat. Para sahabat tahu, sehingga mereka bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa-biasa saja, ngantor biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat adalah apabila azan berkumandang, yang tani langsung tinggalkan cangkulnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan kantornya, yang di laut segera menyebur tinggalkan lautan. Mereka berbondong-bondong ke masjid. Allah mudahkan rezekinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anif in qida in qada in unikha ala sakhratin istinakha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita sanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah taala yang menghadirkan kita tempat yang mulia ini untuk memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan persiapan menuju kampung akhirat.
Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, berdiri dengan kokoh berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang, menghamparkan 7 lapis bumi tanpa memerlukan bulldozer, membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit tanpa memerlukan tangki, menghembuskan angin tanpa memerlukan blower, mengeluarkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan akar-akarnya, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan ranting-rantingnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Semua inilah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan dunia ini sebagai tempat bagi manusia untuk mempersiapkan akhiratnya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, inilah maksud kedatangan kita, untuk saling ingatkan bekal akhirat. Malilu si pakainga, mali si parape, rebba si patokong. Lupa saling ingatkan, hanyut saling menolong, jatuh saling membangkitkan. Kita harus saling ingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Sekarang ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Ada orang sore-sore masih duduk di beranda, malam-malam sudah terbaring di keranda. Kata Kayuzeron, ada orang maghrib masih di dunia, Isya sudah sampai di akhirat. Tidak lama dunia ini. Setiap hari umur kita bukan bertambah, tapi setiap hari umur kita berkurang. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita bersyukur kita didatangkan dalam satu majelis untuk saling ingatkan perkara ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama ini dengan penuh pengorbanan, dan telah membawa agama ini bersama para sahabat radhiyallahu anhum, diteruskan oleh tabi'in, tabi'in. Di Indonesia para sahabat juga dahulu datang, tetapi tidak dikenal siapa. Tidak begitu penting dikenal namanya siapa, tapi yang penting dikenal adalah apa yang dibawanya. Terbukti negeri kita ini berubah. Dulu di sini ada Wali Songo datang tahun 1400-an. Itu meneruskan kerja Nabi, kerja sahabat, kerja tabi'in dahulu. Kemudian Syekh Yusuf Makassari tahun 1600-an.
itu membawa perkara yang sama, membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian 1813 di Banten ada Syekh Nawawi membawa perkara yang sama. Tahun 1838 di sini ada Imam Lapeo membawa perkara yang sama. Sampai tahun 1885 lahir Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi di India. Wafat 1944. Membawa perkara yang sama. Dan itu juga yang dibawa hari ini oleh Bapak Ibu sekalian yang sering disebut Pak Jenggot ini. Ini perkara yang sama, membawa kalimat yang sama, membawa amal yang sama, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ini yang perlu dibawa? Karena inilah bekal akhirat yang sesungguhnya. Dulu para sahabat, kehidupan mereka di hadapan Nabi, mereka menjadi muta'allim. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka berubah menjadi muallim. Kepada tetangga mereka menjadi muballigh. Kemudian sesekali mereka keluar meninggalkan kampung halaman menjadi mujahid. 4M kehidupan sahabat: muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Itu yang ada dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Setiap rumah-rumah sahabat menjadi madrasah. Setiap istri sahabat itu menjadi mudarrisah. Setiap anak menjadi murid. Setiap ayah menjadi mudir. 4M juga kehidupan mereka. Rumah mereka jadi madrasah, ibu mereka jadi mudarrisah, anak-anak mereka menjadi murid, dan ayah-ayah mereka menjadi mudir, menjadi kepala-kepala sekolah. Lahir ulama-ulama besar dari rumah. Lahir Khamsah Abadalah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Ja'far, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair. Ulama-ulama besar lahir di rumah. Kenapa? Karena ibu menjadi madrasah. Hari ini kaum ibu malas banget ngajarin anaknya. Dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa menghitung, tapi dia lebih memilih ambil sepeda motor, antar anaknya pergi ke TK, ke PAUD, kemudian dia pegang Android di bawah pohon asam, atau mengerumpi dengan ibu-ibu lain. Anaknya diajarin 1 jam di dalam untuk membaca A, I, U, menghitung 1, 2, 3. Padahal dia bisa. Karena itu maksud daripada majelis ini adalah untuk menyadarkan potensi kaum ibu. Kaum ibu ini memiliki sejarah yang luar biasa dalam perjuangan agama. Kaum ibu ini memiliki jejak yang sangat cemerlang untuk datangnya agama ini. Orang pertama yang didatangi Rasulullah SAW ketika dalam kebingungan karena baru pertama kali mendengar suara malaikat, kemudian disuruh membaca Iqra. Apa yang mau dibaca? Rasulullah buta huruf, tidak ada juga tulisan. Walaupun ada tulisan tidak bisa dibaca juga.
Karena Rasulullah buta huruf. Tapi datang perintah Iqra. Coba tuh. Kalau ada satu orang laki-laki disuruh sama komandan melakukan sesuatu yang dia tidak pahami, apa tidak gemetaran dia? Pulang Rasulullah, dia berteriak kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuni aku, selimuti aku, selimuti aku." Siti Khadijah bukan wanita sembarangan. Dia ini wanita yang faham keadaan suaminya. Maka dia menyambut suaminya dengan senyum. Bukan ikut-ikutan. "Oh, emang kamu dari mana? Hah? Makanya jangan pergi-pergi, tidak ngomong-ngomong, diam-diam." Dia tidak ikut panik melihat keadaan suaminya. Dia menyambut suaminya dengan senyum. "Mari Daeng, masuk Meki." Tenang, tenang. Rasulullah masuk ke dalam rumah dan diselimuti sesuai permintaannya. Kemudian dibuatkan air. Waktu tidak ada listrik, jadi tidak cepat bisa menyalakan api. Diberikan air, diberikan minum, diminumkan suaminya. Tidak ditanya-tanya, tidak diinterview. "Emang kamu dari mana? Emang habis makan apa? Habis ketemu siapa?" Tidak. Diam. Dia biarkan suaminya mengatasi suatu kondisi yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah bisa berbicara. Ini persoalan besar. Belum pernah ada peristiwa seperti ini terjadi dalam kehidupan Khadijah. Dan dia tidak tahu bagaimana cara memberikan jawaban atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah suaminya. Maka dia ajak suaminya, "Mari kita ke rumah orang tua, ke rumah ahli kitab, Warakah bin Naufal." Datang berdua. Kemudian Warakah menceritakan, ini adalah nubuwah. Ini yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Nanti suatu saat kamu akan menemukan peristiwa. Kamu akan didustakan oleh kaum kamu. Kamu akan dibohongkan oleh kaum kamu. Kamu akan dianggap orang gila oleh kaum kamu. Kamu akan diboikot oleh kaum kamu. Warakah kasih aba-aba. Dan itu terjadi. Warakah sampaikan kalau sampai pada masa itu, di mana aku berada ketika kamu sedang dianggap orang gila. Aku berada masih hidup ketika kamu didustakan oleh kaummu, dimusuhi oleh kaummu, diboikot oleh kaummu. Maka aku akan tampil untuk membela engkau. Tapi Warakah bin Naufal telah wafat lebih dahulu. Tapi apa yang disampaikan itu benar terjadi. Rasulullah SAW didustakan. Padahal dahulu beliau terkenal sebagai apa? Al-Amin. Orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya. Kalau kita buat kerja makomi di kampung, tadinya bapak-bapak ini dikenal sebagai orang paling jujur di kampung. Kemudian ketika mulai dakwah, mulai khususi 2,5 jam, mulai door to door jauhlah,
Kemudian orang kampung mulai menganggap orang gila. Ini sudah benar. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami pulang dalam keadaan kecewa, dalam keadaan perasaan berat, merasa terhina. Maka kita memerlukan ibu-ibu ini memiliki sifat seperti Khadijah. Ibu-ibu yang ada di balik hijab ini perlu menenangkan suami. Tenang wahai suamiku sayang, kamu sudah berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat kerja di kampung itu memang akan dikatakan orang gila. Kalau kerjanya benar. Kalau kerjanya tidak benar, maka dianggap biasa-biasa saja. Akan dianggap tukang bohong. Akan diboikot. Ketemu tidak mau jawab salam. Bahkan orang itu mungkin cari jalan lain. Kita jalan dari depan, dia langsung belok ke kiri atau ke kanan. Kita lewat, baru dia masuk lagi jalan itu. Bahkan akan disakiti. Nabi itu disakiti benar. Sebelum disakiti diancam dulu, diteror dulu. Kalau pedagang itu diancam sama pelanggannya, kalau kamu masih mau ngajak-ngajak saya, maka saya akan cari tempat belanja yang lain. Kalau kamu tinggalkan ini pekerjaan ini, maka saya akan cari tukang yang lain. Banyak ancaman. Kalau seorang pegawai diancam sama atasannya, begitulah memang sunnahnya kerja dakwah ini. Kalau seorang atasan itu diancam, ditinggalkan, atau didemo sama anak buah, diboikot, disakiti, bahkan akan dibunuh. Rasulullah akan dibunuh, betul. Inilah risiko dakwah. Tapi hadirin dan hadirat yang mulia, tidak perlu khawatir. Ini kerja dakwah ini mendatangkan kemuliaan, merubah keadaan. Dulu sebelum Nabi dakwah, keadaan manusia ini jahil. Zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Tidak ada akhlak sama sekali. Beadab, degil. Orang musuhan satu sama lain. Perang satu sama lain. Miskin. Kemudian Nabi dakwah. Siti Khadijah istrinya dakwah. Kaum laki-laki mulai masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Utsman masuk Islam. Sayyidina Ali masuk Islam. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam ini karena adiknya perempuan. Itu hasil dakwahnya daripada Siti Khadijah. Sayyidina Utsman juga masuk Islam karena perempuan, karena bibinya Ummu Hani, itu hasil dakwah daripada Sayyidina Khadijah. Bahkan Sayyidina Ali juga masuk Islam itu langsung dakwahnya Sayyidatina Khadijah. Jadi satu demi satu orang masuk Islam. Satu demi satu orang mulai beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kehidupan berubah. Dalam waktu yang tidak begitu lama, yang jahil berubah jadi alim. Yang degil berubah menjadi beradab. Yang hina berubah jadi mulia. Yang musuhan berubah jadi kasih sayang. Yang perang berubah menjadi damai. Yang miskin berubah menjadi kaya raya. Kekayaan yang datang dalam kehidupan sahabat luar biasa. Dalam kitab sejarah tuh sampaikan bagaimana kisahnya.
ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, mereka mau pergi haji. Mereka mau pergi haji, mereka naik unta, kemudian unta yang membawa perbekalan mereka itu unta yang tersendiri. Biasanya unta itu kalau sudah tahu alamat kemana mau pergi, dia jalan sendiri. Walaupun tidak pakai Google Map, dia sudah tahu arahnya kemana. Hari ini udah pakai Google Map, kadang-kadang orang masih nyasar. Taskilan ada di sebelah timur, ternyata dia beloknya ke sebelah barat. Jadi dalam perjalanan, unta yang membawa perbekalannya telah hilang. Padahal masih jauh perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Mereka kehilangan bekal makanan. Maka mereka bermusyawarah, kita harus cari rumah atau orang di kampung manapun yang kita lewati supaya kita bisa makan. Iya. Jauh di ujung sana mereka melihat ada satu kerucut tenda kecil. Maka mereka berjalan ke arah sana. Mereka mendekat. Dia lihat ada satu orang perempuan. Mereka mengucap salam, dijawab oleh perempuan ini. Maka dikatakan, wahai ibu, kami ini musafir, kami ingin pergi haji, kami ini kehabisan bekal. Adakah makanan atau minuman yang bisa kami makan di rumah engkau? Ini perempuan miskin di padang pasir. Dia katakan, saya tidak punya apa-apa. Di sini tidak ada supermarket. Sini tidak ada pasar. Ini padang pasir. Tapi saya ada seekor kambing. Kalau kamu mau, kamu potong, saya masakkan. Kamu perah susunya, kamu minum. Karena sudah lapar ya sudah. Diterimalah hadiah daripada nenek ini. Disembelih, dimasak, dimakan. Kemudian menjelang pergi, mereka bertiga mengatakan, wahai nenek, kami ini Banu Quraisy. Nanti satu hari ketika selesai musim haji, engkau boleh jalan-jalan ke kota Madinah, jumpa kami. Insya Allah kami akan balas kebaikan engkau. Nenek ini senyum saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tidak lama kemudian menjelang petang, suami daripada nenek ini pulang. Biasanya kalau dia pulang, itu ada hentakan-hentakan dari kandang untuk menyambut dengan gembira kedatangan dia, karena dia membawa rumput untuk makanan kambing. Ternyata sekarang sepi, tidak ada hentakan kaki. Maka dia heran. Dia letakkan rumputnya, kemudian dia buka kandang. Dia lihat tidak ada kambingnya. Maka dia panggil istrinya, hei istriku, kemana kambing kita? Dalam keadaan melotot, matanya merah. Istrinya menjawab dengan tenang, tadi ada Banu Quraisy, Banu Abdul Muttalib. Dia kehabisan bekal. Jadi karena di rumah tidak ada makanan apa-apa, saya suruh mereka sembelih. Mereka makan dan mereka sudah pergi. Ha, kamu sembelih? Itu satu-satunya kekayaan kita, satu-satunya harta kita, satu-satunya kambing kita. Kenapa kamu sembelih? Kamu juga belum tentu tahu bahwa dia benar adalah Banu Quraisy. Suaminya marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi perempuan ini perempuan soleha. Tidak ada satu kata keluar dari mulutnya. Dia diam 1000 bahasa. Jadi perhatikan ini ibu baik-baik. Kalau suami lagi ngomel-ngomel, maka jangan ada satu kata keluar dari lisan ibu. Diam 1000 bahasa.
Kenapa diam 1000 bahasa? Kasih tahu. Waktu Bayan Mas Turo di Polman, kata Haji Said, saya disuruh diam. Jangan balas kata-kata suami. Suami ngomel terus, tapi karena tidak ada satu kata keluar dari mulutnya, maka akhirnya capek sendiri. Seperti petinju itu kalau tidak ketemu tonjokan, capek sendiri. Lawannya lari-lari terus menghindar, akhirnya lemes sendiri. Ya sudahlah, hari berganti, musim berganti, haji telah selesai, tapi musim paceklik melanda. Maka suami istri ini mencari nafkah dengan cara mengumpulkan kotoran-kotoran unta, kemudian menjemurnya sampai kering seperti kayu, keras seperti kayu. Orang-orang yang pernah ke India, pernah ke Mewat, kalau di sana itu kotoran sapi, itu mereka kumpulkan, dijemur, kemudian dijadikan kayu api. Nah, itulah yang dilakukan oleh suami istri ini. Sekali waktu mereka berpisah. Suaminya berangkat ke kota, istrinya juga berangkat ke kota, tetapi berbeda. Mungkin ada yang dari sebelah timur, ada yang dari sebelah barat. Suaminya selesai urusan cepat pulang. Istrinya lewat di depan rumah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menandai ibu ini, menandai nenek ini. Nek, apa engkau ingat saya? Siapa kamu? Itu yang tempo hari mampir di rumah engkau. Engkau kasih kami kambing, kami sembeli. Mari mampir ke rumah saya. Wah, kaget nenek itu. Engkau kah itu? Iya, akulah itu, Nek. Maka mampirlah nenek itu ke rumah. Diberi makan, diberi minum. Kemudian dikasih uang. Berapa uang dikasihnya? 1000 dinar. Orang-orang dahulu itu kalau sedekah bukan 10.000, 100.000, berjuta-juta, beratus-beratus juta, bermiliar-miliar mereka sekali sedekah. 1 dinar itu kalau dirupiahkan sama dengan 4 juta. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Harga emas kalau di Polman berapa? 800, 900 ribu. Ada tempo hari pernah naik harganya menjadi 1 juta. 4,25 gram. Jadi 1 dinar sama dengan 4 juta. 1000 dinar 4 miliar. Ini nenek-nenek datang bawa kotoran unta untuk dijual, tiba-tiba dapat duit 1000 dinar 4 miliar. Kemudian setelah dikasih duit 4 miliar, dikasih lagi kambing. Berapa? 1000 ekor. Bukan 1 ekor. Tempo hari cuma dikasih kambing 1 ekor, sekarang dibalas 1000 ekor. Kemudian Sayyidina Hasan perintahkan kepada khodimnya, hantar ini nenek ke rumah adik saya. Dihantar kepada rumah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kaget. Ibu ini yang kami makan kambingnya. Mari bu. Ibu dari mana? Ini dari rumah kakakmu. Ibu dikasih apa? Ini aku dikasih uang 1000 dinar sama kambing itu 1000 ekor. Apa kata Sayyidina Husain? Bu, aku kasih juga ibu 1000 dinar dan 1000 ekor kambing. 4 miliar dan 1000 ekor kambing. Nenek sekarang di kantongnya ada duit 8 miliar dan kambing 2000 ekor. Kata Sayyidina Husain kepada khadimnya, antar dia ke rumah sepupuku Abdullah bin Ja'far. Dihantar dia ke rumah Abdullah bin Ja'far. Dia lihat
Ini nenek yang kami makan kambingnya di tengah padang pasir. Wahai nenek, mari masuk. Ini nenek dari mana? Saya nih dari rumah Hasan dan Husain. Nenek dikasih apa? Ini aku dikasih masing-masing 1000 dinar dan 1000 ekor kambing. Aduh nek, kalau nenek datang kepada saya akan kasih nenek lebih banyak daripada itu. Sayangnya nenek datang lebih belakangan. Tapi baiklah, saya akan samakan saja. Saya kasih nenek 2000 dinar dan 2000 ekor kambing. Sekarang nenek punya uang 16 miliar sama 4000 ekor kambing. Nenek pulang ke kampungnya. Itu kambing-kambing dahulu, kalau sudah dikenalkan kepada majikannya, maka majikannya berjalan di depan, kambing-kambing akan ikut di belakangnya. Itu pelatihan kambing-kambing dahulu. Tidak seperti sekarang kambing harus dipecut dari belakang, disuruh belok kiri, dia belok kanan. Dulu kambing-kambing taat, karena orang-orang taat kepada Allah. Maka nenek itu pulang membawa kambing berapa ekor? 4000 ekor dan duit berapa? 16 miliar. Tidak pakai mobil yang apa itu, yang ada mobil besi, mobil box yang bawa uang untuk ATM itu, dia tidak pakai mobil gitu. Ini Amir Transport Jakarta ada nih, tahu dia mobil pengangkut duit itu. Allah. Nenek itu bawa gembolan nih, jalan seperti biasa, tidak pakai pengawal, tidak pakai satpol PP, tidak pakai pengawalan polisi, tentara, tidak. Pulang dia, kambing-kambingnya ikut di belakang. Suaminya sudah gelisah menunggu, ini sudah sore, kenapa istri saya tidak datang? Tiba-tiba dia lihat ada debu mengepul, maka dia bangkit dari pembaringannya di bawah pohon kurma. Loh, ini kok saya lihat sepertinya istri saya berjalan sendirian di depan, di belakangnya ribuan ekor kambing. Datang dia mendekat, senyum-senyum istrinya. Tetapi suaminya terbengong-bengong. Kemudian itu gembolan yang di belakangnya dibanting depan suaminya. Ini duit. Ini duitnya 4000 dinar, 16 miliar. Dan ini ada kambing 4000 ekor. Inilah gantinya. Kambing kita yang dulu yang kurus, yang aku sembeli, yang kamu marah-marah sama saya berjam-jam. Kalau perempuan ini paham amal agama, maka dia rela hartanya habis. Sebagaimana Siti Khadijah, dia rela hartanya habis. Dan inilah yang merubah kehidupan sahabat. Kalau keadaan sahabat tidak kaya raya, tidak bisa sedekah sebanyak itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah, dia bayar denda. Berapa dia bayar denda? Dendanya 2000 dirham. 200.000 dirham. Bedanya dirham dengan dinar itu Pak Cecep sering sampaikan supaya mudah kita menghitungnya. 1 dinar bisa beli 1 kambing. 1 dirham bisa beli 1 ekor ayam. Itu bedanya. Sini harga ayam berapa seekor? 70 lebih mahal. Kalau di Jakarta 50 ribuan. Ayam potong 50 ribu. 70 udah naik. Kasihlah diskon 50 ribu aja. 1 dinar 50 ribu. Sayyidina Umar bayar denda 200.000. Itu kalau dijadikan ayam sama dengan 200.000 ekor ayam. 1 truk itu muatnya 2000 ekor. Jadi kalau 200.000 ekor ayam itu berapa truk? 100 truk. Hah?
Satu truk kalau panjangnya 5 meter, itu perlu 500 meter, setengah kilo. Truk itu berjejer membawa denda Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah. Di sini siapa yang pernah ketinggalan sholat berjamaah? Ayo angkat tangan. Tidak ada, alhamdulillah. Berapa bayar dendanya? Sayyidina Umar faham nilai sholat, kita tidak faham nilai sholat. Nabi SAW katakan, man fatathu sholatuhu faka'annama witira ahluhu wa maluh. Siapa yang ketinggalan sholatnya, seperti dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Ini yang dipahami Sayyidina Umar. Karena kita tidak paham perkara ini, kita ketinggalan sholat berjamaah, masih bisa senyum-senyum, masih bisa makan durian dulu, masih bisa makan gogosok dulu. Sayyidina Umar paham. Dia bayar denda 200.000 dirham. Kalau negara tidak sejahtera, maka bagaimana bisa membayar denda seperti ini? Negara sejahtera. Kenapa negara sejahtera? Karena satu negara semuanya taat. Satu negara laki-lakinya taat, satu negara perempuannya taat, satu negara anak-anaknya taat. Itu yang mendatangkan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk menyelam di dasar laut. Capek. Para sahabat paham barang itu ada di atas, maka mereka mempelajari kendaraan apa yang bisa dipakai naik ke langit, tangga apa yang bisa dipakai naik ke langit, eskalator apa yang bisa dipakai naik ke langit, pesawat apa yang bisa naik ke langit. Mereka paham kendaraan untuk naik ke langit itu namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hari ini kita tidak tahu, satu kampung tidak tahu bahwa kendaraan untuk naik ke langit adalah sholat. Satu kecamatan tidak tahu bahwa kendaraan itu naik ke langit itu adalah sholat. Satu kabupaten tidak tahu kendaraan itu naik ke langit adalah sholat. Satu provinsi tidak tahu kendaraan naik ke langit itu adalah sholat. Satu negara tidak tahu kendaraan naik ke langit itu adalah sholat. Para sahabat tahu, sehingga mereka bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa-biasa saja, ngantor biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat adalah apabila azan berkumandang, yang tani langsung tinggalkan cangkulnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan kantornya, yang di laut segera menyebur tinggalkan lautan. Mereka berbondong-bondong ke masjid. Allah mudahkan rezekinya. Datang seorang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, kami kena krisis moneter. Nabi bukan kasih duit modal nih untuk dagang di pasar. Nabi bukan kasih bibit, ini tanam di kebun. Nabi bukan kasih kambing, ini ternak di padang rumput. Tidak. Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluargamu sholat. Sholat ini solusi untuk masalah ekonomi. Tapi satu negara ini tidak tahu. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, gimana dengan anaknya? Bagaimana cucunya? Wa'mur ahlaka bis-sholah.
Perintahkan keluargamu sholat. Artinya perintahkan ahlimu, perintahkan orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk sholat. Kalau ayat ini dibacakan kepada kepala desa, maka ayat itu dikatakan, wahai kepala desa, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan satu desa itu untuk sholat. Allah. Wahai Pak Camat, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan satu kecamatan untuk sholat. Wahai Pak Bupati, perintahkan satu kabupaten untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wahai Pak Gubernur, perintahkan satu provinsi untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wahai Bapak Presiden, perintahkan satu negara untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Satu hari Sayyidina Umar tidak melihat satu orang sahabat, namanya siapa? Sulaiman bin Abi Hasma. Tidak ada di sholat subuh. Dia tanya, mana Sulaiman? Satu orang tidak datang ke masjid, itu ditanya. Makanya sunnahnya imam itu selesai sholat menghadap ke jamaah untuk ngabsen. Si ini tidak datang, si ini, sini. Subuh itu tidak ada Sulaiman bin Abi Hasma. Kata Sayyidina Umar, mana Sulaiman bin Abi Hasma? Tidak ada yang tahu. Kemarin subuh dia ada, zuhur dia ada, asar dia ada, maghrib isya ada. Sekarang ini tidak ada. Tidak ada yang tahu. Maka kata Sayyidina Umar, saya sendiri yang akan khususi dia. Saya sendiri yang akan usuli dia. Allah. Maka datanglah Sayyidina Umar bersama Aslam. Datang kepada satu orang rakyat yang tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Siapa itu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini bukan hanya ketua masjid, bukan hanya imam masjid, bukan hanya ketua DKM. Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin, presiden. Presiden bukan presiden satu negara, presiden seluruh negara-negara taklukan Islam. Presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan gubernur mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan bupati, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini dibuat, maka insya Allah masjid kita akan makmur. Kalau masjid kita makmur, dari langit itu akan kesorot bahwa kampung itu adalah kampung orang-orang iman dan takwa. Kalau sudah satu kampung ini orangnya iman takwa, maka janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Satu kampung ini orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin dan hadir yang mulia. Tapi ibu-ibu harus bertindak. Ada 4 pintu yang ibu-ibu tidak boleh buka apabila azan di masjid sudah berkumandang. Dengarkan baik-baik ini. Pertama, ibu-ibu tidak boleh buka pintu pagar kalau azan berkumandang, suami pulang naik motor. Pak, itu azan sudah berkumandang, pergi ke masjid. Ternyata bapaknya punya kunci cadangan. Dia berhasil lolos melewati pintu pagar. Sekarang ibu-ibu tidak boleh bukakan pintu yang kedua, pintu rumah. Pak, azan berkumandang, ke masjid sana. Ternyata bapaknya juga bisa lolos masuk pintu rumah. Pintu yang ketiga, ibu jangan buka, pintu kamar. Pak, azan berkumandang, ke masjid sana. Ternyata lolos juga masuk pintu kamar. Satu lagi, hanya ibu yang punya kuncinya. Kalau bapak tidak ke masjid, satu pintu ini saya tidak akan buka. Gara-gara bapak tidak sholat berjamaah di masjid, maka tertutup pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga negeri kita ini berhutang sampai 7.000 miliar, 7.000 triliun. Sekarang bapak pergi ke masjid, baru saya buka pintu yang keempat.
Ini senyum-senyum, ini paham ini. Hadirin hadirat yang mulia, bagaimana agar orang ini mau ke masjid? Masjid itu harus jadi magnet. Bagaimana masjid menjadi magnet? Sebagaimana masjid Nabi itu menjadi magnet. Masjid menjadi magnet sehingga orang dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Amerika, dari Eropa datang semua ke masjid Nabi. Bukan hanya menyedot orang-orang Arab, tapi seluruh dunia disedot ke sana. Orang Bugis datang ke Madinah, orang Mandar datang ke Madinah, orang Toraja datang ke Madinah, orang Makassar datang ke Madinah, orang Tolis datang ke Madinah. Orang dari pulau apa di sebelah ini? Batoa. Pulau Batoa datang ke Madinah. Allah, masjid Nabi jadi magnet. Kita harus jadikan masjid kita jadi magnet. Siapa yang bisa membuat masjid jadi magnet? Ibu-ibu. Bagaimana caranya? Setiap kali suami mau pergi ke masjid, titipkan singkong rebus. Pak, ini ada singkong rebus, bawa ke masjid. 5 kali suami pergi ke masjid, 5 bungkus singkong rebus ada di masjid. Kalau ada 20 rumah di sekitar masjid, 20 bungkus singkong rebus ada di masjid. Kalau makanan ada di masjid, orang akan betah di masjid. Kalau kita lemparkan roti ke atas kolam, maka ikan-ikan akan ngumpul di roti itu. Kalau kita tebarkan jagung di lapangan, maka ayam-ayam akan datang, burung-burung akan turun di situ. Kalau kita taruh singkong rebus di masjid, maka orang-orang akan ngumpul di masjid. Satu suap makanan dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Dengarkan ibu-ibu ini baik-baik. Satu suap makanan dimakan oleh tamu, makanan yang ibu buat, singkong rebus yang ibu buat, kaledok yang ibu buat, coto Makassar yang ibu buat, sop kondro yang ibu buat. Satu suap dia makan, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Mulai besok tidak ada masjid yang tidak ada makanan di sana.